Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-12 tentang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri serta proteksi dan globalisasi. Dan yang pertama ada perdagangan luar negeri. Pada dasarnya perdagangan luar negeri itu didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor impor produk pembelian bahan baku dari luar negeri hingga investasi dari negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah dengan satu negara dengan negara lain. Berdasarkan partisipasinya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, antara lain adalah perdagangan bilateral. Bilateral ini biasanya terlibat dari 2 negara ya, misalkan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua ada regional. Itu biasanya regional itu mencakup suatu wilayah. Contohnya seperti ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN itu disebut regional. Dan juga multilateral. Nah, ini bisa ke seluruh negara ya, teman-teman. Dan juga kemudian dari segi bentuknya, jenis transaksi perdagangan internasional bisa berupa ekspor impor, konsinyasi, package deal, border browsing, dan lain sebagainya. Dan ada juga manfaat dari perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Di antaranya yaitu terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Dan yang kedua ada menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang ketiga ada meningkatkan kemakmuran negara, berkurangnya pengangguran, dan menstabilkan harga. Ada pula selain dampak positif dan ada juga dampak negatif. Yaitu yang pertama adalah produk dalam negeri semakin menurun karena banyaknya impor. Karena mungkin barang impor itu lebih bagus ya daripada barang-barang negeri. Jadi masyarakat lebih memilih barang yang berasal dari luar negeri. Dan yang kedua ada ketergantungan terhadap negara-negara maju. Nah, ini nih yang paling itu ya teman-teman ya. Dimana teknologi terutama ya misalkan di bidang HP, mobil, otomotif itu tergantung ke negara-negara maju seperti Cina, Jepang, dan Amerika. Nah, industri kecil semakin sulit untuk bersaing. Nah, ini juga masalah yang sangat besar ya teman-teman ya bagi negara kita. Industri ini semakin tertinggal oleh adanya barang-barang impor dan juga barang-barang dari luar negeri yang kualitasnya semakin bagus. Dan juga adanya persaingan yang tidak sehat teman-teman. Ini nih. Itu saja ya teman-teman dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Ikhwal. Terima kasih. Beberapa keuntungan melakukan perdagangan yaitu 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien. 4. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negerinya sendiri. 5. Memperluas pasar industri dalam negeri. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Asumsi-asumsi yang digunakan di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri biasanya digunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan grafik. Dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka, 2 gambaran akan dibuat, yaitu 1. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. 2. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan suatu barang. 2 asumsi penting yang lain dalam analisis keuntungan luar negeri adalah 1. Setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesepakatan kerja penuh atau tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. 2. Setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Di samping itu, untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu pula digunakan beberapa asumsi tambahan sebagai berikut. 1. Hanya 2 negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. 2. Masing-masing negara hanya memproduksikan 2 jenis barang. 3. Masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. Dan yang terakhir, harga relatif atau biaya penggantian yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap.
Keuntungan mutlak. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya untuk memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Dan keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Berdasarkan kepada teori-teori yang menerangkan keuntungan dari spesialisasi, ahli-ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pandangan yang menerangkan pentingnya menjalankan perdagangan bebas atau free trade dalam perdagangan luar negeri. Berlakunya globalisasi dalam hubungan ekonomi luar negeri dan perkembangan praktik perdagangan bebas yang diatur oleh WTO (World Trade Organization) beri gambaran tentang sejauh mana berbagai negara mengakui kebaikan persaingan bebas dan spesialisasi dalam perdagangan luar negeri. Walau bagaimanapun, perlulah disadari bahwa ada kalanya suatu negara perlu melakukan proteksi dan menciptakan halangan perdagangan. Faktor-faktor yang mendorong proteksi dalam perdagangan luar negeri. Konsep proteksi berarti usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang penting artinya dalam membangun negara dan kemakmuran perekonomian negara. Berikut beberapa tujuan penting itu. 1. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. 2. Mendorong perkembangan industri baru. 3. Untuk mendiversifikasikan perekonomian, untuk menghindari kemerotan industri-industri tertentu, untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk menghindari dumping, untuk menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni 1. Tarif dan pajak impor. Hambatan perdagangan yang berbentuk pajak atas barang-barang yang diimpor dinamakan tarif. Proteksi perdagangan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Tarif ad valorem, pajak impor yang dihitung berdasarkan harga dari barang yang diimpor. 2. Tarif spesifik atau khusus, pajak yang nilainya tetap walaupun harga barang impor berubah. 2. Kuota pembatasan impor merupakan bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan tarif, kuota tidak dapat menambah pendapatan pemerintah. Akan tetapi, untuk produksi domestik, kuota merupakan langkah pemerintah yang lebih menguntungkan karena setelah kuota impor dipenuhi, mereka tidak lagi menghadapi persaingan dari luar. 3. Hambatan perdagangan bukan tarif merupakan langkah-langkah pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor. Yang keempat, pembatasan penggunaan valuta asing. Ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Salah satu caranya adalah mencari jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Yang kedua, ialah dengan menjual valuta asing dengan harga yang lebih tinggi dari kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing yang dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Berdasarkan kepada peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia semenjak Perang Dunia Kedua, globalisasi dapat diartikan sebagai peningkatan ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Lalu faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi ialah perkembangan politik di dunia, peningkatan praktek perdagangan bebas, lalu perkembangan perusahaan multinasional, selanjutnya perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri, dan yang terakhir kemajuan teknologi di bidang informasi dan pengangkutan. Selanjutnya efek dari globalisasi itu ada 2. Yang pertama efek positif,
Efek positif diantaranya ialah mendapatkan informasi dengan lebih cepat, lalu memperbesar produksi yang dilakukan oleh sektor industrial. Selanjutnya, kita dapat membeli barang-barang apapun yang kita inginkan melalui handphone dengan membuka website atau online shop. Lalu yang kedua, efek negatif dari globalisasi ialah menimbulkan efek buruk pada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Selanjutnya, memperburuk keadaan neraca pembayaran, lalu menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan yang lebih besar, dan selanjutnya memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mungkin itu dari kelompok 12 dan dari materi pertemuan ke-12. Sekian, mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.